terus gimana nih pengalaman aku menyusui menyapih Asia ini, karena masih anget banget nih, dia kemarin baru 2 tahun, dan sebelum 2 tahun berapa hari gitu udah bener-bener stop nggak menyusui sampai hari ini. Mudah-mudahan sih ya udah gitu ya, udah lulus gitu ya mudah-mudahan. Karena kemarin tadi pagi itu dia masih, tadi siang dia masih nenek gitu, kayak masih mau gitu ya, tapi emang dia tahu itu udah nggak dikasih gitu, jadi dia ya udah cuman mengungkapkan aja gitu. Oke, baik, lanjut ya, langsung aja nih yang pertama. Nah, sejak usia 1 tahun sudah diajak komunikasi. Jadi memang aku udah komitmen nih dari mulai Nada juga sih ya, karena pengalaman dari Nada. Pada saat Asia umur 1 tahun, aku selalu bilang beberapa kali gitu ya, misalnya biasanya enggak sehari sekali juga sih kalau awal-awal gitu. Misalkan seminggu berapa kali gitu, kadang-kadang dibahas, deh nanti umur 2 tahun nggak nyusui ya, nggak nen ya gitu. Walaupun dia nggak ngerti 2 tahun apa sih 2 tahun gitu ya, cuman dia yang di garis bawahinya ini kan nggak menyusuinya ini, makin lama kan dia akan makin menempel gitu. Nah, makin 1,5 itu makin intens. Misalkan dari seminggu sekali bicara gitu ya, lalu aku tambahin misalkan dari sehari sekali, jadinya untuk usia 1,5 tahun ke atas itu udah serius. Karena memang aku sendiri di umur 2 tahun itu Asia harusnya sudah lulus ASI gitu. Oke, yang kedua. Nah, makin besar ini kan anak itu makin berkurang ya intensitas ASInya. Jangan sampai ketika dia berkurang malah kita kayak yuk nen gitu, malah diajakin. Nah, itu jangan. Jadi biarin aja dulu. Apalagi dia punya kegiatan tertentu yang membuat mengalihkan tapi menyenangkan untuk dia gitu, jadi udah biarin aja. Yang ketiga, target khusus. Nah, aku bikin nih target khusus 1 bulan sebelum 2 tahun. Jadi teman-teman nggak harus 2 tahun ya, jadi teman-teman terserah nih persiapan dirinya, ibunya terutama ya, ibunya dulu itu mau berapa lama gitu untuk menyusui, berapa lama untuk stop. Nah, kita ancang-ancang aja sebelum hari tersebut. Jangan langsung hari tersebut stop, nggak asik gitu, nggak juga. Tapi kita ancang-ancang sebelumnya ini, misalnya mau 2,5 tahun. Nah, sebelum 2,5 tahun apa aja nih yang harus dilakuin gitu. Nah, kalau aku di umur 2 tahun, aku maunya sih Asia lepas ASI ya, udah lulus ASI gitu. Nah, ada strategi atau target khususnya. Jadi target khusus aku 1 bulan sebelum 2 tahun itu sudah mulai intens banget nih, dikasih tahu, setiap nen dikasih tahu, bentar lagi nggak nen, pokoknya nggak nen pun dikasih tahu. Jadi misalnya lagi makan atau lagi main, Asia bulan depan udah nggak nen ya gitu. Jadi yang sebelumnya sehari berapa kali, sekarang tuh lebih kencang lagi gitu. Dan ya balik lagi tergantung kesiapan ibu dan anaknya gitu. Jadi teman-teman bisa kelihatan kok, misalnya gini ya, kalau misalkan anak itu ketika kita udah alihkan tapi dia masih nangis, masih meraung-raung gitu ya, masih wah sedih segala macam, ya udah nggak apa-apa, berarti belum siap, kita kasih dulu. Tapi kita harus punya target diri sendiri, sampai kapan anak ini begini gitu. Karena pasti ada masa dimana dia mengerti kok, lama-lama dia akan paham dan akan menurunkan intensitas nangisnya dia gitu. Jadi nggak usah khawatir. Lalu yang keempat, susun aturan pada saat memasuki waktu target. Nah, kayak tadi jadi aku bikin target di mobil tuh udah nggak nen. Nah, ini sebenarnya support dari suami itu penting banget ya teman-teman. Kalau aku namanya ibu kadang-kadang kan suka kasihan, terus gimana dong. Dan kalau misalkan anak deket sama ibunya itu udah pengen
menyusui gitu ya, itu kayak udah susah deh gitu ditolak. Maksudnya ya kalau dia nggak dialihkan atau diajak main gitu atau apalah itu ya, sehingga dia lupa, ya susah, bakal minta terus gitu. Nah ini aku jadi pengalaman aku waktu itu Asia di mobil, dia kalau masuk mobil tuh kayak udah nen aja terus gitu sepanjang jalan. Nah terus suamiku bilang, Mi sampai kapan Asia kayak gitu, sebentar lagi 2 tahun. Terus kayak aku memberanikan diri untuk ya ya udah, aku langsung alihkan, aku langsung deh itu deh mobil, deh itu deh ini deh, pokoknya jadi target gitu buat aku sendiri jadinya. Pokoknya sih gimana caranya di mobil udah nggak nyusu deh gitu, walaupun bertahap ya teman-teman. Jadi ada suamiku juga kan di sana, jadi kalau misalnya aku ya bini gimana nih deh apalah gitu, jadi bantu mengalihkan lagi juga gitu walaupun di mobil. Dan alhamdulillah masya Allah Asia langsung, dia awal-awal sedih karena kok aku mungkin ya perasaan dia, kok aku malah mau nyusu, kok aku disuruh lihat mobil gitu atau lihat di luar gitu jalan apa segala macem. Tapi dia paham ketika aku bilang tuh deh, dia ada rasa sedih tapi nggak sampai yang meraung-raung gitu, nggak cuma umi gitu aja. Jadi masih wah sih bisa nih berarti dialihkan gitu. Jadi kita harus mengukur juga ya teman-teman anaknya ini gitu. Nah itu target aku yang pertama itu masih nggak nen di mobil. Jadi itu setiap mau nen dialihkan terus ditunda dulu. Misalnya nggak di mobil nih, di rumah, itu yang paling susah kan, yang paling susah tuh tidur ya. Ketika tidur karena udah terbiasa tidur nen, itu yang paling susah. Jadi ya itu, sebelum ketidur itu target aku itu ya di luar dari jam tidurnya dia. Dari misalkan ketika main terus capek pengen apa gitu, terus ingetnya nen, aku alihkan lagi ke yang lain kayak gitu. Yang kelima, buat target khusus kedua. Kenapa kedua? Karena ini yang paling harus konsisten kalau menurut aku. Dan kenapa sih kok kedua, ada nggak ketiga, keempat? Kalau aku cukup kedua aja. Kenapa kedua? Karena yang kedua ini menentukan akhirnya kamu mau kapan selesainya ASI, selesai lepas ASI anak kamu gitu, menurut aku ya. Karena di sini harus tegas banget nih teman-teman. Misalkan kita kasih jarak 1 minggu, enggak, kalau aku sih enggak 1 minggu pernah, tapi kayak terlalu jauh gitu. Ya misalkan contoh ya, 1 minggu sebelum hari hak dia 2 tahun harus selesai ASI, harus lepas ASI gitu ya, harus lulus ASI gitu. Nah itu harus tegas kita. Jadi kita balik lagi ya teman-teman, kita mengukur anaknya sendiri. Jadi jangan aku bilang kayak gini terus teman-teman langsung ikutin, enggak. Kita ngukur kapasitas anaknya sendiri, sudah mampu belum kira-kira, bagaimana nih harusnya. Nah kalau misalkan memang sudah mampu, ya sudah langsung saja dialihkan. Jadi waktu itu aku untuk yang kelima ini ya, buat target khusus yang kedua ini memang kalau nggak salah tuh qadarullah 3 hari berturut-turut Asia nggak nyusu ya, tidak menyusui. Itu memang ada kegiatan di luar rumah, jadi dia di mobil udah bisa nggak nen. Begitu main ke rumah neneknya itu udah nggak nen, bisa nggak nen gitu. Sampai tidur pun dia bisa. Jadi distimulasi terus ketika dia mau menyusui apa yang harus dilakukan, dan dia tahu ketika aku melakukan itu berarti emang nggak boleh gitu, berarti emang udah saatnya nggak boleh. Jadi memang paling sedih-sedih aja gitu, tapi dia tahu itu nggak boleh gitu, udah bukan saatnya lagi gitu. Nah kayak misalkan yang paling susah tadi aku bilang kan, gimana nih kalau misalkan kayak mau tidur atau lagi tidur ya, atau mau tidur gitu ya. Kalau aku mengalihkannya, dek Umi usap-usap aja ya, dia nggak mau. Kalau kakaknya dulu diusap-usap sambil sholawat ya gitu. Kalau adanya nggak gendong katanya. Ya udah mau gendong peluk ya.
peluk peluk. Jadi dia tahu kalau misalkan Mi peluk berarti dia mau tidur, sebenarnya dia mau nyusu, tapi dia tahu karena itu nggak boleh atau udah nggak saatnya, jadi ya udah dia paling Mi peluk gitu, dan ya udah sampai tidur. Nah qadarullah waktu itu ada kalau nggak salah 3 hari berturut-turut di luar pagi, jadi pagi ada full kegiatan aktivitas, malamnya kan istirahat, jadi bener-bener langsung tidur gitu teman-teman. Kalau sebelumnya di fase 1 bulan target itu subuh dia masih kayak nangis gitu karena sadar nggak sadar ya, tidur terus bangun langsung nen kayak gitu. Nah kalau ini tuh nggak sama sekali karena capek dari kegiatan itu 3 hari kalau nggak salah berturut-turut. Nah jadi teman-teman atur jarak maksudnya atur target. Wah kira-kira berapa hari berturut-turut dia nggak menyusui. Kalau dalam 3 hari tidak menyusui itu, terus di hari keempat teman-teman kasih, itu nggak tahu deh ya, apa kesananya bakalan terus-terusan minta gitu, atau mungkin butuh target selanjutnya gitu, target khusus yang ketiga gitu. Kalau aku di saat 3 hari itu nggak menyusui, udah aku bener-bener tegas jadinya, kamu 3 hari bisa kok nggak menyusui, insya Allah bisa kok kesananya. Jadi bener-bener yang dialihkan gitu, kita kasih tahu gitu lah. Nah jadi metode melepas ASI, metode menyapih anak dengan metode ini tuh menurut aku nggak cuman nyaman bagi keduanya. Kalau dibilang ada rewel, nggak ada kok rewel, tapi memang bertahap gitu, rewelnya tuh bertahap. Terus selain ada rewel ada, tapi keunggulannya lagi tuh kita bisa dengan komunikasi yang kita sampaikan ke anak, kita bisa tahu respon anak ini kayak gimana dengan informasi tersebut gitu ya. Maksudnya kita kan intens nih kasih tahu, deh jangan nen dulu ya, deh bentar lagi nggak nen ya, deh tahun depan nggak nen ya, bulan depan nggak nen dan lain sebagainya. Itu kita jadi tahu, oh anak ini mencerna nggak nih, lebih ke mengerti nggak nih, memahami nggak nih gitu. Nah jadi bisa tahu gitu, menstimulasi daya bicara dua arahnya lah gitu, dan respon dia gitu. Dan untuk nada dan nasiah ini, kalau misalkan tidur, aku selalu sediain air di botol gitu, kayak kalau misalkan dia mau nen gitu ya, minum aja gitu, walaupun kadang-kadang lebih banyak nggak maunya gitu untuk dialihkan ke minum ini. Jadi mereka berdua ini lebih fokus ke diusap atau dipeluk kayak gitu, tapi kadang-kadang mau juga gitu. Kita sediain aja gitu. Kalau aku sediain air minum di botol, jadi nanti kalau malam kalau misalkan dia nggak sadar gitu, nen bisa langsung dikasih kalau mau gitu, salah satu pengalihannya gitu. Nah dari rangkaian semua ya pengalaman aku, nggak lepas juga nih sama ikhtiar kita. Dari ikhtiar kita ini sama doa-doa kita, jadi nggak, wah jangan merasa kita dengan segala sesuatu yang kita lakukan strategi dan lain sebagainya itu kita bangga terhadap diri atau bangga terhadap strategi tersebut. Jangan lupa juga kita berdoa ya. Jadi semua ini juga tidak luput dari pertolongan Allah. Jadi teman-teman, bukan cuma usaha, tapi harus juga berdoa, itu wajib banget. Oke? Ya mungkin itu aja sih ya tips-tips yang aku sharing. Kalau misalkan masih belum paham atau masih butuh pertanyaan lain apa segala macem, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dulu channel ini, karena biar aku bisa sharing-sharing insya Allah yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.